Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan pertama dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah: pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim. Kedua, masalah atau problem. Tiga, proses. Terminologi. Manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staff, dan mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel. Kedua, masalah berkaitan dengan produk. Yang ketiga, proses. Dan yang keempat, proyek tambahan. Kemudian 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Kemudian personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknis pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Ketiga, praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, penggunaan perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personel oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dilakukan pemimpin tim. Yang pertama, mampu memotivasi. Kedua, mampu berorganisasi. Ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Kelima, mampu menjadi manajer. 6, mampu menghargai kerja. 7, mampu mengenali tim. Project manager individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya. Biaya berupa biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalahnya sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Untuk ruang lingkup masalahnya,
Yang pertama, konteks. Bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Ketiga, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Apakah ciri-ciri kerja khusus yang akan ditentukan. Project adalah urutan atau aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan berkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Yang pertama, time atau waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, competition atau kompetensi. Kedua, cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Kepentingannya, manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah monitoring semua limitasi ini supaya proyek aman. Ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas yang terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek. Pertama, persiapan. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, perencanaan. Ketika mengidentifikasi rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ketiga, pelaksanaan. Mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya, seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat, pengawasan. Monitoring secara konstan terdapat overall progress dalam proyek yang menjaga integritas tujuannya. Yang kelima, sosialisasi. Formalisasi menerima kesuksesan suatu proyek dari stakeholder. Ketiga, dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Yang pertama itu mendokumentasi konsep proyek. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan proyek. Ketiga, dokumentasi persetujuan atau validasi. Keempat, dokumentasi lingkup proyek. Kelima, dokumentasi perencanaan proyek. 6. Dokumentasi pengendalian. Keenam, dokumentasi pelaporan. 7. Dokumentasi hasil proyek. 8. Dokumentasi evaluasi proyek. Fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama, scoping atau ruang lingkup. Kedua, planning atau perencanaan. Ketiga, estimating atau perkiraan. Keempat, schedule atau penjadwalan. Kelima, organizing atau pengorganisasian. Keenam, directing atau pengarahan. 7. Controlling atau pengontrolan. 8. Closing atau penutup. Project yang dianggap sukses
jika mencapai tujuan utama tepat waktu atau on time, sesuai anggaran, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, memenuhi persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek. Pertama, tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi manajer proyek. Seorang manajer proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptabel, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, kemampuan evaluasi pasca proyek. Nah, mungkin itu saja video review materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.